Area kemarin ini rumah-rumah rapat banget ini teman-teman, dan harusnya kalau memang terpakai kita tarik lurus ini lebih dekat untuk pembuangan dari Makmur ya, atau yang belakang Toyota itu lebih dekat ke sini karena oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat, banyak rezeki dan mudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini kita ada di daerah hilir dari pengerjaan Kaliwadas ya teman-teman. Ini tepatnya di daerah Toyota ya, atau Desa Sukamakmur atau Pasir Panggang, dan ini bersebelahan dengan pohon jati yang sudah ditebang ternyata teman-teman. Nah ini kita lihat ya, waktu itu ada pohon pare di sini sudah tidak ada ya, dan pohon kelapanya sudah full dan kalinya mentok sampai di sini ya teman-teman. Nah ini ya, mentok sampai sini. Lihat sudah panjang ini sebenarnya ya, hampir kalau kita bawa perahu juga udah bisa nih teman-teman di sini ya. Nah ini kita lihat ya, pohon dari pohon jatinya sudah ditebang, dan itu ada orang juga lagi nebang pohon kelapa sepertinya ya teman-teman. Ada 3 pohon kelapa yang akan ditebang nih sepertinya. Nah ini kita lihat ya, pohon jatinya sudah ditebang. Nah ini ya, ini sayang nih sebenarnya, masih harus berapa tahun lagi ya baru bisa ditebang, tapi ini ditebang paksa karena juga kita lihat ya. Nah ini ada tekstur yang terbelah teman-teman tuh sebenarnya ya, karena memang mungkin belum cukup untuk ditebang ya. Tapi dari pihak Sukamakmur ya, Pak Ebo itu menyatakan mungkin untuk di daerah sini sebenarnya harus berkoordinasi dengan lurah dari Purwadana ya teman-teman, karena posisinya ini merupakan area dari Pak Lurah Endang ya teman-teman. Dan ini kita trek lurus ke sana, itu adalah sungai atau lanjutan dari kalau dibentuk itu Sungai Sipanggang itu sampai sana teman-teman. Nah, itu akan ditebang ya pohon kelapanya teman-teman, seperti itu, dan bersiap ya untuk ditarik sepertinya. Kita mendekat ya, ini ya seperti ini teman-teman suasana. Soalnya pohon jatinya rapat nih semua teman-teman, tebang semua ya, habis ya. Gak tahu nih, ada yang tahu nggak nih kalau kayak gini udah siap pakai bisa kuat lama nggak, atau dimakan rayap nggak nantinya? Karena pohon jati itu sejatinya ini daunnya juga itu bisa dipakai ya buat, kalau di daerah Cirebon itu ada kalau nggak salah buat nasi ya, nasi apa tuh, timbel atau apa di daerah Cirebon ya, itu memang daunnya juga dipakai teman-teman. Jadi dia fungsinya banyak ya pohon jati ini. Dan kita lihat ya, sudah bersiap itu si penebang pohon dari pohon kelapanya ya, kita lihat akan ditebang sepertinya teman-teman. Nah ini di sampingnya gudang apa ini ya, gudang atau apa ini, kayak PT gitu ya. Wow, kita lihat ya, ini dia. Jadi diambil atasnya dulu, kemungkinan biar dia tidak merubuhi sebelah sananya sepertinya itu teman-teman. Ya polanya ya. Nah itu ya, lagi ini diikat dulu tuh. Ini ya, lagi di bersiap ditarik ya teman-teman.
Oh, berhasil dirobohkan teman-teman. Wow, luar biasa ya. Ini pohon kelapanya emang pohon kelapa gede ini ya, tinggi dia. Nah itu ya. Ya, ini jadi tembus ke sini teman-teman, nantinya si kalinya itu bakal tembus ke sini, dan ini sudah masuk ke desa Purwadana ya. Dan ini kayunya nih teman-teman, kayu-kayu dari, kita lihat ya. Nah ini kayunya nih, ini kayu jati ya, yang sudah dikumpulkan teman-teman tuh. Wow, ini ya kayunya. Wow, ini ya tuh, kelapa si mamangnya tuh naik di atas dia, mantep ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke lanjutan dari kali SSC Panggang. Jadi teman-teman, kita juga nggak tahu ya di sini kapan ini dirobohkannya, karena memang semua fokus ke area Marga Kaya ya. Terus kemudian ke pintu air, kampung pintu air. Kemudian juga ada di Karangsinum ya. Jadi kesini mungkin semua yang meliput area kesini tidak dapat momen ya untuk pembongkaran di area sini ya. Dan ini kita lihat sudah siap ya sebenarnya. Nggak tahu programnya karena memang simpang siurnya. Jadi menunggu dari kepala desa di Purwadana sebenarnya teman-teman, desa Purwadana, untuk tindak lanjut apakah memang area ini nantinya akan disambung menjadi kali yang dikerjakan sama Mang Jamar, atau cukup sampai di area Ponjati itu aja ya. Karena semuanya keputusannya tetap dari PSDA Jawa Barat ya, ataupun BBWS Citarum, karena itu yang punya kewenangan. Jadi langsung dari Provinsi Jawa Barat teman-teman. Sehingga kalau untuk Pak Kades dan Pak Lurah Hebo ya, ataupun Lurah Dede, itu hanya sebagai koordinator atau pengawas kerja di lapangan. Seperti Mang Jamar, kekurangan solar atau apa, itu mereka yang untuk pengawasannya. Sedangkan untuk kegiatan utamanya itu untuk segi keamanan memang dari Pol PP Jawa Barat dan Pol PP Karawang ya. Dan katanya di sini juga kemarin ada Pol PP ya yang minta pohon jatinya ditebang. Nah ini ya, terus dilakukan di daerah sini. Ini ya. Kalau kemarin di sini area sini full dengan bangunan, ini sudah rata ya, sudah rata dan tidak ada jalan teman-teman, karena memang ini kiri kanannya langsung ke tengah. Jadi kalau kemarin sebelumnya kita lewat sini ada jalan di tengah-tengah, ini tidak ada ya. Nah ini area yang kemarin ini rumah-rumah rapat banget di sini teman-teman, rapat ya, sangat rapat. Seperti ini kondisinya ya, banyak puing-puing yang belum terangkut, dan itu memang lagi dicoba untuk dibawa oleh mobil ya, dibawa oleh mobil untuk dibawa keluar, karena memang ini lumayan banyak puingnya ya. Juga lagi ada beberapa warga yang sedang memperbaiki pembatas dari pembongkaran kali ini teman-teman. Seperti ini ya kondisinya. Terus berbenah di daerah sini dan menunggu mungkin eskavator yang akan dikirim ke sini lagi, entah kapan ya, karena memang kita juga tidak bisa mengawasi karena terlalu banyak titiknya teman-teman.
Misi Pak. Iya. Aduh. Puing. Lumayan ya, puingnya tuh banyak Pak buat nguruk ya. Puing-puingnya banyak banget ya. Nah ini ya area Telkom yang ini sebagai titik. Kemarin kan sini ada tingkat juga ya teman-teman. Nah ini yang tingkat nih. Sekarang puing-puingnya sudah berantakan semua ya. Dan ini jalan, kalau dari segi pengamatan kita ya, ini kan jalan nggak mungkin ya dijadiin apa namanya sungai. Paling ini harusnya ke pinggir, kalaupun itu memang nantinya dibongkar ya. Tapi kan nggak mungkin ya kalau ini nggak dibikin irigasi lanjutan ya, karena posisinya kalau ini nggak dibikin irigasi lanjutan, takutnya nanti tanah kosong ini akan timbul bangunan-bangunan yang baru lagi teman-teman, seperti itu. Ini ya, jadi ini bukan dari ini sepertinya ekskavator ya, bukan manual tuh, kelihatan tuh bongkar-bongkarannya semua sudah dibongkar ya rata ya. Nah seperti ini juga teman-teman tuh, semua rata. Oh banget Pak, oh lumayan kayunya Pak, banyak kayunya itu. Nah ini ya teman-teman, jadi ini pertigaannya. Nah kalau kita lihat kan gorong-gorongnya tuh tertutup, jadi ke sana ya full lurus. Dan ini bercabang dibagi dua, ada yang ke sana itu ke desa apa namanya saya lupa, ini kan Gebluk ya, desa apa tuh ke sana, kampung ada kampung ke sana ya. Nanti itu tembusnya ke sungai yang arah ke Resinda. Itu ada sungai teman-teman, itu kalau saya tidak salah ya, itu namanya Sungai Cisalak. Itu tembus ke area pertengahan dari kampung ini teman-teman. Ini lurus ke sana ya, jauh. Tapi kalau kita pengamati itu juga di sini ada irigasi lagi. Nah ini sebenarnya bisa terbagi ke sini juga, tapi ini kan airnya ke sini yang ngalirnya, dia lebih rendah ke sini. Kalau dari Makmur itu bisa dibongkar, kalau bisa dilanjutkan ke sini mungkin bisa jadi ke arah sana. Kita coba ya sana ya, coba. Nah ini arah sini teman-teman. Dan itu juga ada mobil tuh, mobil apa proyek ya, mobil proyek sepertinya teman-teman, lagi nguruk atau apa ya. Nah ini ya airnya nih. Nah ini sudah luluh lantah semua ya, sudah tidak ada sisa di area sini, habis semua, tidak ada yang tidak disisakan teman-teman. Dan itu hanya ada pembatas antara warga sini dengan Resinda teman-teman. Nah ini ya kita selusuri, kalau ditarik lurus dari itu, ini harusnya lurus ke sini teman-teman, lurus ke sini Bang, sini ya. Nah ini ya sudah rata semuanya teman-teman, sampai sini. Dan kalau yang tadi itu muter ke kampung, aduh saya lupa nama kampungnya, ini kan Gebluk ya, satu lagi tuh, tapi ke arah Pemancingan namanya itu. Nah ini ya. Nah kali yang ini sebenarnya teman-teman, ini kan ini mengarah dari atas jalan ya. Sebenarnya ini kan dari, kalau kita perhatikan ini tuh ke sana, ke kali itu, ke sana itu adalah menuju ke jalan raya Interseng Kerawang teman-teman ya. Nah ke sana itu Interseng Kerawang. Jadi yang saya mau pertanyakan, ini ada irigasi
Jadi bukan irigasi ya, bekas irigasi teman-teman. Ini ya bekas irigasi. Kita lihat ya. Nah ini teman-teman, kita lihat ya di sini ya, ini bekas irigasi di sini. Ini ada bekas irigasi ya di sini tuh. Nah ini sampai ke sana. Di situ di ujung itu ada pintu air, dan memang ini sudah langsung berbatasan dengan Mall Resinda ya. Dan kalau saya cek kemarin di Mall Resinda itu ada unit atau cukup besar ya. Itu buat arah ke sana ya. Itu terus sampai ke daerah di sini ada namanya Danau Resinda. Nah, Danau Resinda itu nanti hilirnya ada di bertemu antara Sungai Cibeet dan Sungai Citarum, teman-teman. Nah, itu dia ada danau yang besar ya di situ. Intinya seperti itu, teman-teman. Jadi memang pertanyaan saya, apakah bekas irigasi ini dulunya terpakai? Dan harusnya kalau memang ini terpakai, kita tarik lurus, ini lebih dekat untuk pembuangan dari Sukamakmur ya, atau yang belakang Toyota itu lebih dekat ke sini ketimbang nanti area yang lebih jauh itu muter ke kampung yang sebelah sana. Itu jauh, teman-teman. Kalau kita bawa motor aja ya kurang lebih 10 menit ya. Jalan juga lumayan jauh ya, kurang lebih hampir 2 kilo atau 3 kiloan lah. Kalau kesini kan paling ini taruhlah nggak nyampe sekilo ya, 1 kilo lah kalau kita trek lurus ya. Nah ini dari sini ya, trek lurus ke sana. Nah ini ya, lurus itu dia hanya lurus, nggak belak-belok dia sampai. Kita nggak punya drone masalahnya nih, belum punya drone, maklum ya, karena kan posisinya kita YouTuber pemula. Tapi saya sudah coba keliling mengitari. Kalau logika saya, walaupun ini lebih tinggi ya, sebenarnya ini kan areanya tinggi nih, tinggi, entah bagaimana dulunya itu. Intinya dia ini air ada yang ke daerah sini, teman-teman, ke area Resinda ini gitu. Dan saya juga jadi bingungnya ketika udah dibongkar itu, kalau tidak ada tindakan dari pihak Purwadana ataupun ini, mungkin ada juga tindakan yang dikaji oleh pihak dari PSDA Jawa Barat ya, teman-teman. Jadi pertanyaan saya, kenapa ini mati? Dan harusnya memang kalau dari jejaknya nggak mungkin dulu itu ini solokannya. Nah ini juga kan ada bekas solokan ya, agak ada lekungan ya. Nah, perkiraan saya itu di daerah sana memang warga juga bercerita ada gorong-gorong yang besar ke arah Resinda, entah ini ataupun yang baru di dekat Resinda Park itu, mall itu ya. Nah ini ya, di depan situ ini Resinda Park Mall, teman-teman. Tuh di depan situ ada jalan ya. Kita nggak berani ke situ karena itu kan kawasan apa namanya, kawasan ya, jadi agak rumit juga. Jadi kalau saya perhatikan ini memang lebih rendah daripada yang sebelah sini. Jadi pun mungkin kalau ini dibuka hitung-hitungannya akan turun ke sini. Tapi kalau ininya didalemin mungkin sama ke sini. Ini air akan turun ke daerah Resinda. Kenapa ini dibendung seperti ini? Alasannya mungkin kalau air ini banjir ya, tidak masuk ke area sini, teman-teman. Dan Resinda mungkin bisa selamat seperti itu. Tapi kan yang disayangkan, mengorbankan warga sekitar juga ya. Kita kan bukan memihak nyari yang benar dan salah gitu maksudnya. Karena di daerah Cikarang juga ada yang namanya kawasan Jawa BK, teman-teman. Itu ada beberapa aliran yang sungai dari lingkungan kampung setempat itu turun ke daerah kawasan. Ada yang namanya Segitiga Mas, ada juga Cikarang Baru. Itu bersinergi langsung, beberapa aliran airnya itu langsung menembus ke daerah berbarengan ya antara kawasan dan masyarakat setempat. Oke ya, mungkin kita itu aja, jadi biar nggak bikin penasaran. Sebenarnya ini ada keputusannya di pihak dari Purwadana, tinggal dieksekusi karena Lurah Jujun sudah terbuka untuk ayo bareng-bareng kita melaksanakan kegiatan apa yang
didukung oleh Gubernur Jawa Barat, karena kita nunggu 100-200 tahun lagi ya mungkin belum ada ya pemimpin seperti ini, seperti Kang Deddy Mulyadi. Oke ya, cukup sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.